wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Junita dengan NIM 2103200091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budidaya kelapa sawit, di mana video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pengelolaan perkebunan. Pada budidaya kelapa sawit, yang pertama itu ada biologi kelapa sawit. Sebelumnya, kelapa sawit itu berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti zaitun. Nama ini diberikan karena buahnya mengandung banyak minyak. Tanaman ini berasal dari daerah tropis basah di daerah Afrika dan masih memiliki kekerabatan dengan kelapa. Kelapa sawit memiliki organ vegetatif berupa daun, batang, akar, serta organ reproduktif seperti bunga dan buah. Pada daun kelapa sawit merupakan daun majemuk. Daunnya menyerupai daun pada tanaman kelapa. Panjang pelepah daun sekitar 6,5-9 meter. Semakin pendek pelepah daun, maka semakin banyak populasi kelapa sawit yang dapat ditanam per satuan luas hingga semakin tinggi jumlah produktivitasnya. Jumlah anak daun pada setiap pelepah berkisar antara 250-400 helai. Produksi pelepah daunnya selama 1 tahun dapat mencapai 20-30 pelepah. Daun terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama itu ada kumpulan anak daun yang mempunyai helaian dan tulang anak daun. Yang kedua itu ada rasis yang merupakan tempat anak daun itu melekat. Yang ketiga ada tangkaian daun yang merupakan bagian antara daun dan batang. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada seludang daun yang berfungsi sebagai perlindungan dari kuncup dan memberikan kekuatan pada batang. Umumnya, daun kelapa sawit memiliki filotaksis atau susunan daun yang merupakan kelipatan angka 8. Daun termuda yang sudah mengembang sempurna secara konvensional akan dinamakan daun nomor 1, sedangkan daun yang masih terbungkus seludang dinamakan daun nomor negatif. Daun yang memiliki nomor sama pasti berada pada fase fisiologis yang sama, dari urutan proses inisiasi daun sampai proses layunya daun. Selanjutnya itu ada batang. Batang kelapa sawit berbentuk silinder dengan diameter sekitar 20-75 cm. Tinggi batang bertambah sekitar 45-60 cm per tahunnya, tergantung dengan varietasnya. Umur ekonomis tanaman sangat dipengaruhi oleh pertambahannya tinggi batang per tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang, maka semakin panjang umur ekonomis suatu tanaman. Batang diselimuti oleh pangkal pelepah daun tua sampai kira-kira umur 11-15 tahun. Setelah itu, bekas pelepah daun mulai rontok, biasanya mulai dari bagian tengah batang, lalu meluas ke atas dan ke bawah. Batang kelapa sawit tua biasanya sudah tidak ada lagi bekas tangkai pelepah daun tua, kecuali sedikit di bawah tojoknya. Yang ketiga itu ada akar. Akar berfungsi untuk menunjang struktur batang dari tanah dan menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah serta sebagai salah satu alat respirasi. Sistem perakaran kelapa sawit merupakan sistem akar serabut, terdiri dari akar primer, sekunder, tersier, dan kuinteter. Akar primer pada umumnya berdiameter 6-10 mm, keluar dari pangkal batang dan menyebar secara horizontal dan menghujam ke dalam tanah dengan sudut yang beragam. Sedangkan akar sekunder dia berdiameter 2-4 mm dan akar tersier berdiameter 0,7-1,2 mm. Sedangkan akar kuinteter berdiameter 0,1-0,3 mm. Panjangnya hanya dengan 1-4 mm dan tidak berligin atau tidak ada zat kayu. Bunga. Kelapa sawit merupakan tanaman berumah satu. Artinya, bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon. Rangkaian bunga jantan terpisah dengan rangkaian bunga betina. Walaupun demikian, kadang-kadang dijumpai juga bunga jantan dan bunga betina pada satu tandan. Umumnya, tanaman kelapa sawit melakukan penyerbukan silang. Bunga muncul dari ketiak daun dan setiap ketiak daun hanya dapat menghasilkan satu infloresen atau bunga majemuk. Beberapa pangkal infloresen atau bunga majemuk biasanya gugur pada fase-fase awal perkembangannya, sehingga pada individu tanaman terlihat beberapa ketiak daun yang menghasilkan infloresen atau bunga majemuk. Buah atau brondolan terkumpul di dalam tandan
Dalam satu tandan terdapat sekitar 1.600 berondolan. Tanaman muda akan menghasilkan 20-25 tandan per tahunnya. Jumlah tandan buah pada tanaman tua sekitar 12-14 tandan per tahun. Berat setiap tandan sekitar 25-35 kg. Berdasarkan ketebalan cangkang, kelapa sawit dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, Piscifera, yaitu tipe yang tidak membentuk cangkang dan umumnya mengalami aborsi buah. Piscifera fertil dapat mengandung 40% minyak. Yang kedua itu ada Dura atau tipe yang memiliki tebal cangkang 2-8 mm dengan interaksi ekstrasi minyak 16-18%. Umumnya digunakan sebagai pohon induk untuk menghasilkan varietas komersial. Yang ketiga itu ada Tenera, merupakan hibrida dari Dua dan Piscifera dengan cangkang tipis 0,5-4,0 mm. Ekstraksi minyak sekitar 22-32% atau lebih tergantung dengan varietas. Berdasarkan warna kulit buahnya, kelapa sawit juga dikelompokkan menjadi 3 tipe jenis buah. Yang pertama itu ada Nigrescens, buah berwarna ungu sampai hitam pada waktu muda dan berubah menjadi jingga kehitam-hitaman pada waktu matang. Tipe buah Nigrescens hampir dominan ditemukan pada varietas Tenera yang ditanam secara komersial. Yang kedua itu ada Virescens, pada waktu muda berwarna hijau dan ketika matang warnanya berubah menjadi jingga kemerah-merahan. Tetapi ujungnya tetap kehijau-hijauan. Selanjutnya yang ketiga ada Albescens. Pada waktu muda dia berwarna keputih-putihan, sedangkan setelah matang berubah menjadi kekuning-kuningan dengan ujung berwarna ungu kehitaman. Pada varietas ini, daging buah tidak mengandung caronoteid. Minyak dalam mesokarp mulai diintensis pada periode 120 hari setelah antheis atau SHA dan mulai berhenti pada saat buah terlepas dari tangkainya atau memberondol. Sintetis minyak yang masih terdapat pada tandan buah yang sudah dipanen dapat diabaikan karena jumlahnya kecil sekali. Hal yang harus lebih diperhatikan adalah naiknya kandungan asam lemak bebas pada tandan buah yang sempat menginap di TPH atau tempat pengumpulan hasil. Rata-rata mulai memberondolnya buah itu secara normal terjadi pada waktu 150-155 HSA. Semua buah akan memberondol dari tandan buah dalam waktu 2-4 minggu atau sedikit lama pada tandan buah segar. Ekologi kelapa sawit. Daerah pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai berada pada 15 lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Dengan ketinggian lokasi perkebunan kelapa sawit berkisar antara 0 sampai 500 meter dari permukaan laut. Tanaman kelapa sawit menghendaki curah hujan sebesar 2000 sampai 2500 mm per tahun dengan periode bulan keringnya itu kurang lebih dari 75 mm per bulan, tidak lebih dari 2 bulan. Suhu optimum untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah 29 sampai 30 derajat Celcius dengan intensitas penyinaran matahari sekitar 5 sampai 7 jam per harinya, serta dengan kelembapan optimum yang idealnya itu sekitar 80 sampai 90%. Kelapa sawit dapat juga tumbuh pada jenis tanah pozolik, latosol, hidromorfik, kelabu, aluvial dan regosol. Dengan nilai pH optimum adalah 5,0 sampai 5,5. Kelapa sawit menghendaki tanah yang gembur, subur, datar, berdrainase baik dan memiliki lapisan sosum yang dalam tanpa lapisan pedas. Kondisi topografi pertanaman kelapa sawit sebaiknya tidak lebih dari kelerengan 25%. Yang artinya perbedaan ketinggian antara dua titik yang berjarak 100 meter tidak lebih dari 25 meter. Tahapan pertumbuhan kelapa sawit. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan banyak tanaman budidaya telah dideskripsikan oleh sekelompok ilmuwan menurut prinsip-prinsip skala BBCH yang diperluas sejak 25 tahun yang lalu. Skala BBCH saat ini telah dikenal dan menjadi rujukan dalam penelitian, administrasi serta budidaya pertanian dan hortikultura. Karena penologi merupakan ilmu yang mengintegrasi lingkungan, meteorologi, dan klimatologi.
Dengan fakta-fakta ini, mengindikasi tujuan mendasar dan harapan yang ingin dicapai para peneliti untuk menjustifikasi pendekatan praktis dalam penggunaan skala. Skala BBCH juga merupakan kontribusi yang meningkatkan komunikasi antara kelompok-kelompok yang berbeda untuk menukarkan data dan menghasilkan penelitian dengan cara transparan. Dengan tujuan menyebabkan harmonisasi aplikasi kode desimal untuk mendeskripsikan tahapan pertumbuhan fenologi tanaman dengan 3 angka. Prinsip-prinsip dasar skala BBCH adalah skala umum membentuk kerangka kerja, skala individual yang akan dikembangkan. Skala ini juga dapat digunakan untuk spesies tumbuhan yang saat ini belum memiliki skala khusus. Tahapan fenologi yang sama pada setiap spesies tumbuhan diberikan kode yang sama. Yang pertama itu, untuk setiap kode BBCH diberikan deskripsi dan setiap tahapan penting dilampirkan gambar, ilustrasi, atau foto, dan digunakan karakteristik morfologi eksternal yang mudah dikenali. Yang kedua, kecuali dinyatakan secara khusus dengan hanya perkembangan cabang utama yang diperhitungkan dalam pertimbangan. Ketiga itu, ada tahapan-tahapan pertumbuhan yang merujuk pada individu pertumbuhan yang ada dalam satu hamparan. Karakteristik hamparan tumbuhan dapat dipertimbangkan jika diperlukan. Selanjutnya itu ada tahapan-tahapan pertumbuhan sekunder 0 sampai 9 sesuai dengan bilangan ordinal atau nilai persentase. Misalnya tahap 3 dapat mewakili daun ketiga, anakan ketiga, buku ketiga, atau 30% dari panjang keseluruhan atau tipikal spesies 30% bunga mekar. Pada budidaya kelapa sawit, yang kedua itu ada pembibitan. Di samping jenis tanah, kualitas bibit merupakan faktor utama yang paling menentukan tingkatnya produksi. Rehabilitasi faktor jenis dan kualitas tanaman setelah beberapa tahun tumbuh di lapangan tidak dapat digunakan. Dengan demikian, perlu pengelolaan pembibitan dengan memperhatikan 3 faktor utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul. Yang kedua itu ada pemeliharaan bibit selama di pembibitan, dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada seleksi pembibitan. Pemilihan jenis kecambah. Kualitas kecambah merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemilihan kecambah berkualitas penting dilakukan guna untuk memastikan tingginya produksi. Pemilihan jenis kecambah ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Dengan standar, yang pertama itu secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Yang kedua itu secara genetik. Kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Yang kedua itu ada pemeliharaan. Kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik. Tanpa pemeliharaan yang baik, kecambah unggul sekalipun sulit berproduksi tinggi. Pemeliharaan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Dengan pemeliharaan kecambah unggul dilakukan dengan tujuan untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkannya bibit siap tanam yang baik. Selanjutnya itu ada seleksi. Seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah abnormal, patah, atau busuk harus dibuang. Di pre-nursery atau PN dilakukan 2 kali seleksi, yaitu pada saat bibit berumur 6-4 minggu dan sebelum transplanting ke main nursery. Semai yang normal berbentuk daun. Setiap daun yang keluar pada akhir pertumbuhannya akan lebih besar dari daun yang terdahulu. Semai yang harus dimusnahkan mengikuti pedoman. Di main nursery dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal. Bibit abnormal memiliki ciri-ciri kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan pada daya tumbuh. Pada tahap 1 dilakukan pada umur bibit 4 bulan. Dan tahap kedua dilakukan pada umur bibit 6 bulan. Tahap ketiga dilakukan pada umur bibit 8 bulan. Dan tahap yang terakhir atau tahap keempat dilakukan sebelum bibit ditanam ke lapangan. Selanjutnya itu yang ketiga ada penanaman kelapa sawit. Yang pertama itu dilakukannya pemancangan. Pemancangan atau pengajiran dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Dengan tujuan, yang pertama itu memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan.
Yang kedua itu sebagai pedoman untuk pembuatan teras atau tapak kuda, drainase lapangan, dan menanam kacang-kacangan. Alat-alat yang digunakan dalam pemacangan yaitu yang pertama kompas dan GPS, yang kedua itu label, yang ketiga itu ada kayu pacang atau kepacang kepala dan pacang anak, dan yang terakhir itu ada tali plastik atau kawat. Selanjutnya itu dengan pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Pembuatan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukur atau mal. Dengan tujuan yang pertama itu memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Yang kedua itu mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama ada cangkul, terus alat pengukur atau mal dengan ukuran 90 cm kali 90 cm, dan terakhir ada takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar. Dengan standar, lubang tanaman setelah dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam. Yang kedua itu ada ukuran lubang tanam, idealnya itu ada 90 kali 90 cm dikali 60 cm. Dengan tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil atau selatan lubang dengan subsoil atau utara lubang. Dinding lubang tanam juga harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Pada saat penanaman, topsoil ditimbun terlebih dahulu, lalu subsoil. Pupuk ditabur secara merata ke dalam lubang tanaman dengan dosis 30 gram Rp per lubang tanam. Selanjutnya itu ada penanaman. Pelepasan lead bag dari bola tanah dilakukan dengan cara pengoyakan, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberi pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah asli. Berdirinya bibit juga harus benar-benar tegak di tengah lubang tanaman sehingga barisan tanaman lurus. 4. Identifikasi pokok. Identifikasi pokok non-volunteer atau abnormal pada fase vegetatif. Gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi pada bagian vegetatif dan generatif tanaman. Pada bagian vegetatif, gejalanya dapat terlihat seperti pertumbuhan pelepah daun yang berputar, bercok oren, penyakit tajuk atau crown disease yang amat parah dengan helaian pelepah melengkung berputar ke bawah, sebagian daun dan pucuk membusung dan mengering. Terus anak daun pada pelepah yang sempit, memanjang, susunan anak daun yang sangat rapat seperti sirip ikan, pelepah daun yang tegak, anak daun keriting, dan pelepah daun muda yang sangat pendek dibandingkan dengan pelepah normal. Bertunas atau bercabang, pokoknya kerdil atau kurus akibat hama dan penyakit. Dan terakhir itu pokok raksasa tetapi tidak berbuah atau janggut. Selanjutnya itu ada identifikasi pokok non-volunteer atau abnormal pada fase generatif. Pada bagian generatif, gejalanya dapat terlihat sebagai berikut. Yang pertama itu ada buah tandan yang mengalami aborsi dan membusuk. Dalam satu tandan keluar juga bunga bejantan betina. Terus buah tersusun sangat rapat dan kecil-kecil, pokoknya steril atau tidak berbuah. 5. Pemeliharaan tanaman. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan, sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan tersebut sebagai berikut. 1. Tidak ada atau sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara. Yang kedua itu ada suhu dan kelembapan yang optimum. Ketiga, penyiraman yang optimum. 4. Atau yang terakhir itu ada tekstur tanah yang baik atau yang cocok. Pengendalian gulma juga harus dilakukan dengan cara yang benar karena kesalahan dalam pengendalian gulma dapat menyebabkan kerusakan lahan dan tanaman. Kerusakan lahan tersebut dapat berupa erosi dan pemadatan tanah yang secara langsung akan menurunkan produksi. Kerusakan tanaman antara lain berupa pelukan akar yang dapat merusak tanaman secara langsung serta mengganggu proses pengambilan unsur hara dan akan menyebabkan akar mudah terinfeksi cendawan atau penyakit. Jadi, untuk mendapatkan kondisi tersebut perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan pengendalian gulma. Pengendalian gulma itu meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengendalian lalang dengan cara semprot lalang atau whipping lalang. Yang kedua itu garuk piringan. Dan yang terakhir itu ada penyemprotan piringan, pasar pikul, dan tempat pengumpulan hasil atau TPH. Serta bongkar tumbuhan pengganggu atau BTP
dan babat pakisan. Di sini yang pertama itu ada konservasi tanah. Tanah sendiri itu merupakan media penyimpanan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauhnya, tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit yang berproduksi tinggi, dengan tujuan mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Serta dengan standar sarana konservasi tanah dibuat sesuai dengan keadaan tanah, terutama topografi atau kemiringan lahan. Jenis-jenis sarana konservasi tanah. Yang pertama itu ada kacangan penutup tanah pada bagian tanah rata. Yang kedua kacangan dan benteng teras, serta tapak kuda pada tanah yang agak miring dan miring. Yang ketiga itu ada teras bersambung pada tanah miring dan sangat miring, serta yang terakhir ada tapak kuda pada tanah miring dan penanaman Flemigia sp pada tanah timbun dengan pembuatan parit atau drainase pada tanah-tanah rendahan seperti klasifikasi kemiringan tanah. Alat-alat yang digunakan yaitu sesuai dengan kebutuhan, baik secara manual seperti cangkul maupun mekanis seperti alat berat bulldozer atau ekavator. Dengan rotasi, sesuai dengan kebutuhan, umumnya pembuatan hanya dilakukan sekali dan dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin setahun sekali. Selanjutnya itu ada pengendalian lalang. Lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat berproduksi optimal, keberadaan lalang perlu dikendalikan. Dengan tujuan untuk menekan pertumbuhan lalang karena merupakan pesaing bagi tanaman kelapa sawit dalam pengambilan unsur hara dan dari dalam tanah dan dapat menurunkan produksi sebesar 25% dengan standar kebun bebas dari lalang. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama, kondisi kebun yang hanya ditumbuhin sedikit lalang bisa dikendalikan dengan whipping lalang, yaitu dengan mengusap permukaan daun lalang dengan kain yang telah dibasahi larutan herbisida. Yang kedua itu tahap-tahap pekerjaan whipping lalang, yaitu kain katun yang berukuran 3 x 12 cm dibalutkan pada 3 jari tangan. Rumpun lalang dibersihkan dari sampah-sampah kecil sekitaran pangkalnya dengan menggunakan arit kecil atau guris, serta jari tangan yang telah dibalut dicelupkan ke dalam larutan herbisida lalu diperas sedikit agar tidak menetes, serta penyapuan atau whipping dimulai dari batang bawah sampai ke ujung daun secara merata dan basah, lalu dilakukan perhelai daun lalang. Hindari juga pecahnya batang atau daun lalang, apalagi tercabut sewaktu whipping atau pembersihan sampah. Untuk menghindari terjadinya lalang yang tidak di whipping atau tertinggal, atau terjadi pengulangan whipping, maka ujung lalang yang telah di whipping diputus sekitar 1 cm sebagai tanda. Herbisida yang juga dipakai adalah glifosate seperti amifosate 480 AS atau konsentrasi 1,0 sampai 1,3% ditambah sufrakan atau konsentrasi 0,5%. Selanjutnya itu ada garuk piringan. Keberadaan gulma pada piringan kelapa sawit dapat menyulitkan pemeliharaan tanaman. Kondisi piringan yang bersih dari gulma juga dapat menghindarkan tanaman dari serangan hama dan infeksi penyakit. Dengan tujuan membersihkan piringan dari rumput-rumputan, kacangan, sampah, dan tumbuhan lainnya untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan pupuk. Dengan standar, piringan harus selalu bersih, jari-jari piringan 1 meter atau umur 1-2 tahun, 1,5 meter untuk umur 2-3 tahun, dan 2 meter umur 3-4 tahun. Dengan cara, yang pertama itu piringan digaruk bersih dengan alat garuk, gulma yang terdapat pada pokok dicabut bersih sampai setinggi jangkauan tangan. Di lahan rendah atau basah dapat dilakukan dengan cara dibabat secara tandas, serta garuk piringan rotasi pertama mengarah ke dalam dan rotasi kedua mengarah keluar, demikian selanjutnya bergantian arah. Penyemprotan piringan pasar, pikul, dan TPH. Salah satu upaya untuk mengurangi populasi gulma di perkebunan kelapa sawit yaitu dengan penyemprotan herbisida. Dengan tujuan di piringan untuk memudahkan pengutipan brondolan dan tempat penaburan buah. Di pasar pikul untuk memudahkan pengeluaran hasil dari dalam kebun ke TPH dan memudahkan kontrol serta pemeliharaan. Dengan standar,
piringan, pasar pikul, dan TPH harus bersih dari gulma. Penyemprotan piringan dapat dilakukan dengan cara semprot piringan, pasar pikul, dan TPH yang didominasi gulma rumput, lalang, dan anak kayu dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1,5 tahun dengan menggunakan campuran herbisida amipotase dosis 250 cc per HA sampai 375 cc per HA dengan konsentrasi 1 sampai 1,5% dan amiron 12,5 cc per HA dengan konsentrasi 0,05%. Rotasi penyemprotan juga dilakukan dalam 3-4 kali setahunnya. Piringan yang disemprotkan berjari-jari 2 meter, lebar pasar pikul 1,2 meter, dan luas TPH 3 meter dikali 4 meter. Dengan sasaran semprotan adalah pasar tikus, piringan, dan TPH yang dilaksanakan sekaligus. Cara penyemprotan juga dilakukan dengan berjalan di pasar tikus dan memasuki piringan di sebelah kanan kiri serta mengendalikan pokok atau sesuai dengan tanda panah, lalu keluar ke pasar tikus dan demikian seterusnya sehingga sampai ke jalan dan jika ada TPH maka TPH tersebut sekalian disemprot. Pembongkaran tumbuhan pengganggu. Tumbuhan berkayu yang tumbuh di sekitaran tanaman kelapa sawit dapat menjadi pesaing dalam penyerapan air, udara, dan sinar matahari. Tumbuhan berkayu juga merupakan gulma yang sulit diberantas dengan herbisida. Oleh karena itu, pembongkaran tumbuhan berkayu biasanya dilakukan secara manual dengan tujuan mencegah tumbuhan berkayu menyaingi tanaman kelapa sawit dalam hal penyerapan air, udara, dan sinar matahari. Dengan standar areal perkebunan bebas dari tumbuhan berkayu, baik di piringan, pasar pikul, maupun di gawangan. Dengan cara dilakukan dengan membongkar pertumbuhan berkayu, termasuk anakan liar kelapa sawit atau kentosan, sampai akar-akarnya. Selanjutnya itu ada pembabatan pakisan di gawangan. Pakisan merupakan salah satu gulma yang sering ditemukan di areal tanaman kelapa sawit. Pakisan yang berada di gawangan perlu dibabat untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan kelapa sawit. Dengan tujuan, yang pertama itu menekan pertumbuhan pakisan di gawang agar tanaman kelapa sawit mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Terus yang kedua, menciptakan lingkungan yang tidak terlalu lembab sehingga mengurangi serangan hama dan penyakit bagi pokok kelapa sawit. Dengan standar, gawangan bersih dari pakisan yang tumbuh tinggi, yang dibolehkan tumbuh adalah pakisan non-pakis kawat yang tingginya hanya sampai 50 cm. Dengan cara pakisan dibabat secara manual. Jika memungkinkan juga dapat dilakukan penyemprotan dengan menggunakan campuran herbisida amiron 20 cc per HA, konsentrasi 0,025% dan paraquat 375 cc per HA dengan konsentrasi 0,2%. 6. Pemupukan. Tanah mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit dalam keadaan yang seimbang. Di samping itu, aktivitas produksi kelapa sawit akan menyebabkan hilangnya unsur hara karena terbawa oleh buah yang dipanen. Untuk menjaga supaya unsur hara dalam tanah tetap seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tanaman, maka perlu diadakannya pemupukan. Pemupukan sendiri itu merupakan aktivitas produksi kelapa sawit yang membutuhkan biaya tinggi, sekitar 60% dari keseluruhan biaya pemeliharaan. Apabila pemupukan dilakukan dengan cara yang tidak tepat dan dapat mengakibatkan kerugian, untuk itu pemupukan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang pertama, unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit. Sebelum memberikan pupuk, kita harus tahu unsur hara apa yang akan dibutuhkan oleh kelapa sawit. Berdasarkan jumlah tanaman yang diperlukan unsur hara dibedakan menjadi 2 unsur hara, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Dalam unsur hara makro, unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak apabila kurang, maka pertumbuhan tanaman dan produksi akan berkurang. Yang termasuk unsur hara makro itu ada NPK, Ca, dan magnesium. Unsur hara mikro sendiri itu merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang sedikit saja, maka pertumbuhan tanaman akan terganggu. Dan apabila kelebihan sedikit saja, maka tanaman akan keracunan. Sehingga unsur hara mikro antara lain itu ada B, Cu, dan Zn. Selanjutnya itu ada gejala kekurangan unsur hara, di mana kelapa sawit yang mengalami defisiensi
hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Berikut merupakan unsur hara yang diperlukan dan gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan hara. Yang pertama itu ada nitrogen. Daun itu menjadi kuning pucat, dimulai dari daun termuda, daun pendek yang keras. Yang kedua itu ada fosfor. Daunnya akan memendek dan daun akan berwarna keungu-unguan. Daun rerumputan di sekitar tanaman juga berwarna ungu memanjang, serta batang dan tandan mengecil. Selanjutnya itu ada kalium. Pada daun terdapat bercak berwarna kuning tembus cahaya. Selanjutnya itu ada magnesium. Biasanya daun menguning merata pada daun yang tua, dimulai dari ujung daun sampai ke pangkal anak daun. Terus gejala berat ditandai dengan jaringan yang mati, ditemuin dari pinggir daun sampai ke anak daun. Dan yang terakhir itu gejala tersebut hanya ditemukan pada daun yang terkena cahaya matahari. Yang terakhir itu ada boron. Hal yang diakibatkan yaitu ujung anak daun berbentuk pacing, terus terdapat daun mengeriting seperti tanda bahaya pada gardu listrik, serta bagian ujung daun yang memendek. Selanjutnya ada pengambilan contoh daun. Pengambilan contoh daun dilakukan untuk melihat kandungan unsur hara pada tanaman kelapa sawit secara lebih akurat. Panduan pemupukan akan dibuat berdasarkan kondisi kandungan hara yang terbaca saat analisa daun, dengan tujuan mendapatkan contoh daun yang mewakili, mempersiapkan contoh daun dengan baik untuk dikirim ke laboratorium, dengan contoh daun yang mewakili persiapan dan yang baik, analisa daun di laboratorium, dan akan memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat, mengecek defisiensi unsur hara N, P, K, Mg, dan B. Dengan standar, pokok LSU harus sehat, normal atau produktif, serta tidak tumbuh di batas kebun, pinggir jalan, sungai, dan kampung, ataupun parit. Daun yang diambil adalah daun ke-17. Contoh tunggal digabung menjadi satu contoh atau kelompok. Waktu pengambilan pukul 7 sampai 12 siang. Cara pengambilan contoh daun itu yang pertama, pilih pokok yang memenuhi syarat, lalu tentukan daun ke nomor 17. Apabila contoh tidak memenuhi syarat, maka mundur atau maju satu pokok dari LSU lama. Yang ketiga itu ada potong daun ke-17 dengan dodos atau egrek yang tajam. Selanjutnya ada ambil 4 lembar anak daun pada bagian tengah pelepah, masing-masing 2 dari kiri dan 2 dari kanan. Ambil bagian tengah anak daun sepanjang 20 cm, masuk ke dalam kantong plastik, dan diberi tanda atau label sesuai dengan nomor pokok sampel. Isi belangko pengamatan visual secara sesuai dengan keadaan tanaman pada saat pengambilan contoh daun. Cucilah sampel daun dengan menggunakan kapas dan air katun yang bersih yang telah dicelupkan ke air bersih. Lalu buang lidi daun, serta gabungkan sampel tunggal menjadi satu sampel kelompok. Beri label lalu kirimkan ke bagian pengeringan. Terus keringkan sampel dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 24 jam. Terus keluarkan sampel dari oven setelah kadar air yang diinginkan sudah tercapai atau daun telah rapuh. Terus waktu pengeringan, tebar satu sampel untuk satu rak. Terus beli label sehingga sampel tidak tercampur. Sampel yang sudah kering dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu diberi label. Kirimkan sampel ke laboratorium secara cepat mungkin. Sebelum dikirim, simpanlah sampel di tempat yang kering. Pemupukan. Tidak semua unsur hara tersedia di dalam tanah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman, sehingga perlu dilakukannya pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman tumbuh optimal. Berikut merupakan penjelasan tentang pemupukan pada kelapa sawit. Yang pertama itu ada urea atau N, nitrogen, untuk menambah unsur hara nitrogen ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanah. Terus meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas dengan dosis TBM 1 0,5 sampai 0,7 kg atau pokok 2 kali rotasi dan TBM 2 0,7 sampai 0,85 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM 3 dengan 0,9 sampai 1,25 kg atau pokok 2 kali rotasi. TM muda atau umur 3 sampai 5 tahun 0,9 sampai 1,7 kg pokok 2 kali rotasi. TM remaja
pada saat umur 6-15 tahun, yaitu 1-3 kg pokok per 2 kali rotasi. Yang terakhir, cara tua atau umur lebih dari 15 tahun, 15-25 kg per pokok atau 2 kali rotasi. Hal-hal tersebut dilakukan dengan cara yang pertama, karena sifat urea mudah menguap dan terkunci, maka pemupukan hendak dilakukan pada saat piringan bersih. Terus ditabur merata dalam piringan dengan jarak 0,5 meter dari pangkal pokok sampai pinggiran lapangan. Kalau ada pupuk yang menggumpal, harus dipecah dahulu. Jangan memupuk dengan urea pada tanaman yang terkena penyakit crown disease. Untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda, taburkan pupuk di bagian dalam atas piringan atau setengah lingkaran. Yang kedua itu ada fosfor atau P. Dilakukan untuk menambah unsur hara fosfor atau P ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, serta meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Dengan dosis lubang tanam 0,25 sampai 0,50 kg per pokok 1 kali rotasi, TBM 1 0,75 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi, dan yang terakhir itu TBM 2 0,5 sampai 1 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM 3 0,75 per 1 kg per pokok 1 kali rotasi. TBM muda umur 3-5 tahun 0,75 sampai 1,5 kg per pokok 1 kali rotasi, serta remaja TM remaja umur 6-15 tahun 1,25 sampai 35 kg per pokok, serta dan terakhir TM tua dengan umur lebih dari 15 tahun 1,5 sampai 3 kg pokok per 1 kali rotasi. Dengan cara pada TBM dan TM sampai dengan umur 5 tahun, semua pupuk disebar di dalam piringan secara melingkar dan merata. Tidak dibenarkan menabur pupuk terputus-putus atau 1,2 atau 1/3-nya lebar piringan. Jarak penaburan dari pokok tergantung dari umur tanaman dengan ketentuan sebagai berikut. 1. TB umur kurang dari 1 tahun berjarak 0,3 sampai 0,6 meter. TBM umur 1 tahun sampai 3 tahun berjarak antara 0,6 sampai 1,5 meter. Yang keempat, TM umur 4 sampai 5 tahun berjarak antara 1 sampai 2 meter. Sedangkan TM untuk anak lebih dari 6 tahun berjarak antara 2 sampai 3,5 meter. Kalau ada pucuk yang menggumpal, sebaiknya dipecahkan dahulu. Untuk tanaman yang di pinggir jalan, parit, sungai, dan tapak kuda, penaburan pupuk hanya setengah lingkaran di bagian dalam tas. Selanjutnya itu ada kalium, dengan tujuan untuk menambah unsur hara kalium ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman, meningkatkan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya ada dosis MOP dengan TBM 1 sekitar 0,75 sampai 1,25 kg per pokok atau 2 kali rotasi. TBM 2 1 sampai 1,7 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM 3 1,20 sampai 2,25 pokok per pokok 2 kali rotasi. TM muda umur 3 sampai 5 tahun 1,20 sampai 2,50 kg per pokok 2 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1,5 sampai 3,5 kg per pokok 1 sampai 2 kali rotasi. Dan yang terakhir TM tua atau umur lebih dari 15 tahun 1,5 sampai 2,5 kg per pokok 1 kali rotasi dengan cara yang sama pemupukan fosfor. Magnesium atau Mg dilakukan dengan tujuan untuk menambah unsur hara magnesium atau Mg ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Terus meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Dengan dosis TBM 1 sama dengan 0,5 sampai 0,6 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM 2 0,7 sampai 1,0 kg per pokok 2 kali rotasi. TBM 3
0,9 sampai 1,25 kg per pokok 2 kali rotasi. TM muda umur 3 sampai 5 tahun 0,9 sampai 10 kg per pokok 1 kali rotasi. TM remaja umur 6 sampai 15 tahun 1 sampai 2 kg per pokok kali 1 rotasi. Dan TM tua terakhir umur lebih dari 15 tahun 0,5 sampai 3 kg per pokok 1 kali rotasi. Dengan cara dilakukan dengan cara yang sama seperti pemupukan fosfor. Dan yang terakhir itu ada boron atau B. Dilakukan dengan tujuan untuk menambah unsur hara boron ke dalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang kedua itu meningkatkan produksi baik kualitas maupun kuantitas. Dengan dosis HGFB diberikan tergantung pada kondisi lapangan. TBM 1 20-30 gram per pokok 1 kali rotasi jika ada gejala defisiensi. Yang kedua itu TBM 2 atau 30 kg per pokok 1 kali rotasi. TBM 3 50 gram per pokok kali 1 rotasi. Dan terakhir TBM muda umur 3 sampai 5 tahun 50 sampai 100 gram per pokok 1 kali rotasi. Dilakukan dengan cara secara rutin pada TBM, sedangkan pada TM hanya untuk kasus tertentu atau defisiensi. Dan untuk dosis sampai dengan 50 gram per pokok diberikan pada ketiak daun ke-17 atau ke-25. Terus untuk dosis di atas 50 gram per pokok ditaburkan di piringan mulai dari pangkal batang sampai 1 meter. Pupuk yang menggumpal perlu dipecah terlebih dahulu untuk di pokok terlebih dahulu. Untuk pokok yang di pinggir jalan, sungai, parit, dan tapak kuda, pupuk ditaburkan setengah lingkaran pada bagian di dalam atau di atas. 7. Hama dan penyakit. Hama adalah setiap jenis serangga dan hewan lainnya yang merusak tanaman. Penyakit adalah setiap mikroorganisme atau cendawan bakteri virus yang dapat merusak tanaman. Serangan hama dan penyakit tersebut selain dapat mengakibatkan produksi yang menurun, juga dapat menyebabkan kematian tanaman. Untuk menghindari resiko yang berat, perlu dilakukan pengendalian hama atau penyakit secara efektif dan efisien. Untuk pengendalian hama dan penyakit, yang pertama itu dilakukannya pengamatan dengan tujuan untuk mengetahui secara dini adanya hama atau penyakit pada tanaman kelapa sawit. Untuk mengetahui perkembangan populasi hama dan penyakit dan tingkat serangannya, serta mengetahui jenis hama atau penyakit yang menyerang tanaman, serta sebagai dasar penentuan strategi pengendalian dengan standar global telling atau ambang toleransi, serta effective telling atau ambang bahaya. Pada global telling atau ambang toleransi itu, ulat api dan ulat kantong hanya ada 3-5 ulat per pelepah dan tikus kurang dari 5% per pohon yang terserang. Pada effective telling, ambang bahaya, ulat api dan ulat kantong kurang harus lebih dari tidak boleh lebih dari 5 ulat pelepah. Dan tikus lebih dari 5% per pohon yang terserang. Dengan cara pengamatan, global telling dilakukan pada titik sensus dan 6 pokok sensus secara bergantian setiap bulan. Hal yang diamati adalah ada atau tidak adanya tanda serangan hama atau penyakit pada pokok yang diamati. Terus perhitungan jumlah ulat dilakukan pada daun ke-17 atau ke-25 dari pokok yang diamati. Hasil sensus dicatat dalam belangko pengamatan hama atau penyakit. Effective telling juga dilakukan apabila dari global telling atau populasi sudah berada pada ambang bahaya. Pengamatan dilakukan pada 1 pokok titik sensus dan 18 pokok sensus sehingga semuanya ada 19 pokok yang diamati. Cara pengamatan sama dengan pada global telling. Selanjutnya itu ada ulat api atau ulat kepompong. Pada ulat api dan ulat kantong ini dibasmi dengan tujuan untuk mengendalikan populasi ulat api dan ulat kantong agar tetap berada di bawah ambang ekonomi tanpa merusak lingkungan. Dengan standar, populasi ulat api dan ulat kantong di bawah ambang ekonomi. Ada beberapa jenis ulat api, yaitu yang pertama Tosea asigna, Setora netiens, Darnatrima, Ploneta deducta,
Adapun juga jenis-jenis ulat kantong yaitu Mahasena corbeti, Metisa plana, Trematopes pendula. Adapun resiko serangan yaitu yang pertama memakan daun. Bila serangan berat, tanaman cenderung membentuk bunga jantan sehingga produksi akan turun. Bila tanaman kehilangan daun lebih dari 90% atau mele디, produksi turun sampai 70% pada tahun pertama setelah serangan dan 30% di tahun kedua. Bila tanaman kehilangan daun 25%, produksi dapat turun sampai 20%. Adapun sifat-sifat ulat api. Yang pertama itu siklus hidup terdiri atas telur, larva, kepompong, dan kupu-kupu. Terus kepupu meletakkan telur di permukaan bawah daun, dapat menghasilkan lebih dari 300 butir telur atau ekor. Telur menetas setelah 4-7 hari, dan ulat muda mulai makan dengan mengkikis permukaan daun paling bawah. Serangan yang berbahaya yaitu pada saat ulat memasuki umur pertengahan, yaitu 25-30 hari. Ulat yang sudah tua akan jatuh dengan sendirinya dan terus membentuk pompong di pinggir-pinggiran atau pangkal batang, biasa atau tanah yang gembur. Setelah masanya habis, kepompong berubah menjadi kupu-kupu, dan kupu-kupu biasanya terbang untuk kawin dan peralihan siang dan malam. Populasi yang akan meningkat dengan menurunnya predator akibat gawangan di babat tandas, penggunaan herbisida, dan ke musim kemarau yang panjang. Selanjutnya ada sifat-sifat ulat kantong. Larva tinggal di dalam kantong yang terbuat dari daun. Ulat betina tetap tinggal di dalam kantong sepanjang hidupnya. Ulat jantan yang hanya tinggal dalam kantong sampai masa berkepompong. Setelah kupu-kupu terbentuk akan terbang mencari imago betina. Dapat menghasilkan telur 300-3000 butir. Larva yang baru menetas akan keluar dari ujung kantong, menggantung pada benang yang dikeluarkannya. Larva muda akan mengkikis daun dan membentuk kantong yang bertambah besar dengan bertambahnya umur ulat. Di samping itu, ulat dapat menyobek daun untuk membentuk kantongnya. Ulat kantong mulai menyerang dari lingkaran kecil. Jika lalai, serangan dapat meluas dengan cepat. Pada serangan berat, pelepah bisa menjadi mati. Adapun cara pengendaliannya itu yang pertama secara manual. Dengan melakukan pengutipan ulat atau larva hanya dapat dilakukan pada tanaman yang berumur 1-5 tahun, luas serangan kecil atau kurang dari 25 hektar, dan populasi ulat kira-kira 4 ekor per pelepah. Pengutipan kepompong dilakukan dengan mengutip kepompong yang ditemuin di pinggiran gawangan dan ketiak bekas pemotong buah. Adapun secara biologi, yaitu dengan memperbanyak semut angkrang atau karango yang merupakan predator. Terus mengurangi kemungkinan terjadinya kematian predator dengan menggunakan bahan kimia secara bijaksana. Terus menanam atau memelihara tanaman penutup untuk memperbaiki lingkungan hidup predator. Terakhir, bila harus diadakan penyemprotan, gunakan virus predator ulat. Selanjutnya itu ada secara kimia. Penyemprotan sebaiknya dilakukan apabila tidak sangat mendesak karena dapat merusak lingkungan hidup predator. Sebagai alternatif, dapat digunakan pestisida dengan metode infus akar, yaitu dilakukan pada daerah yang serangannya tidak menyebar atau sporadis. Terus carilah akar yang aktif dengan cara mencakul 30 cm dari batang. Akar yang aktif ditandai dengan warna agak hitam dan warna di dalamnya putih. Akar yang aktif dipilih adalah akar yang sehat atau tidak terluka. Akar dibersihkan dari tanah, serta akar diiris dengan memakai pisau tajam atau cutter. Istilah plastik es yang sudah disediakan dengan insektisida bahan aktif deltametrin, konsentrasi 0,05% sebanyak 150 cc. Masukkan akar yang sudah dipotong sampai dengan blaster plastik. Ikatlah bagian atas plastik dengan karet gelang. Alternatif penggunaan pestisida juga dapat dilakukan dengan metode injeksi batang, yaitu dilakukan pada daerah yang serangannya tidak menyebar atau sporadis. Terus persiapkan alat bor dan insektisida dengan jenis dan dosis sesuai anjuran. Bor batang dengan kemiringan 45 derajat, serta masukkan insektisida ke dalam lubang tanah yang sudah dibuat, lalu tutup dengan lilin atau tanah yang liat. Selanjutnya itu ada tikus. Yang pertama, pembasmian tikus dilakukan dengan tujuan untuk menurunkan populasi tikus agar tetap berada di bawah ambang ekonomis tanpa merusak lingkungan. Dengan standar populasi tikus berdasarkan observasi, bila lebih dari 5% pohon diserang, perlu dilakukannya pengendalian dengan racun tikus atau umpan.
Adapun jenis-jenis tikusnya yaitu Ratus theomanicus, Ratus argentiventer, dan Ratus diardi. Adapun risiko dari tikus ini yaitu memakan buah, terus pada serangan berat atau kurang lebih dari 10 buah yang digigit per tandan, dan dengan kerapatan populasi 300 ekor per hektar dapat menghilangkan produksi minyak sebesar 240 kg per hektarnya. Adapun sifat-sifat tikus yaitu pada musim hujan tikus tinggal di atas pohon, dan pada musim kemarau tikus bersembunyi pada tumpukan pelepah. Masa kawin 2 bulan sekali dengan jumlah anak rata-rata 7 ekor, dan umur dewasa dapat mencapai 4 bulan. Adapun pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dilakukannya apabila dari 5% pohon yang diserang, dilakukan dengan cara pengumpanan racun. Umpan racun itu biasa diletakkan di piringan atau di ketiak pelepah atau pada tandan. 8. Perawatan parit. Perawatan parit dilakukan dengan tujuan yang pertama itu parit dapat mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun keluar kebun dengan lancar. Yang kedua itu dengan demikian kadar air tanah menjadi stabil antara 20-25% dengan kedalaman arus air atau water table optimal dengan 60 cm. Dengan standar yaitu pertama, parit bersih dari gurma dan benda-benda lain yang menghalangi kelancaran aliran air. Yang kedua, kedalaman parit masih menunjang kelancaran aliran air. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, membuat sistem drainase berjenjang berupa drainase lapangan, drainase pengumpul, dan drainase pembuangan. Drainase lapangan berupa parit buatan yang berfungsi menahan air yang ada dan mengalirkannya ke permukaan tanah. Sedangkan drainase pengumpul dibangun berupa parit buatan, kolam, waduk, dan sebagainya yang berfungsi untuk mengumpulkan air dari satu areal tertentu dan mengalirkannya ke pembuangan. Drainase pengumpul dapat juga berupa teras bersambung dan benteng yang mekanisme pembuangan airnya melalui mekanisme peresapan tanah. Drainase pembuangan berfungsi mengeluarkan air dari suatu areal tertentu dengan memanfaatkan kondisi alam yang ada seperti sungai, jurang, atau rendahan. 9. Panen atau potong buah. Sasaran usaha perkebunan kelapa sawit adalah hasil tandan buah segar atau TBS yang tinggi dengan rendemen atau CPO dan inti yang tinggi serta asam lemak kebas atau ALB yang memenuhi standar pasaran dunia, yaitu lebih dari 3%. Total produksi atau TBS per hektar per tahun dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berpengaruh langsung atau pelaksanaan panen, tunasan, dan transportasi, maupun berpengaruh tidak langsung atau penyiangan, pemupukan, konservasi tanah, dan pengendalian hama atau penyakit. Panen atau potong buah. Untuk mendapatkan TBS dengan rendemen yang tinggi, perlu pelaksanaan panen yang baik dan sesuai standar matang, serta pelaksanaan transportasi yang baik atau tidak ada restan. Kandungan asam lemak yang rendah atau kurang lebih dari 3% akan didapatkan dengan melakukan panen sesuai dengan standar matang panen dan pengangkutan yang lancar segera setelah buah dipanen. Jalan adalah prasarana yang mutlak ada dan membutuhkan biaya investasi cukup tinggi. Kerusakan jalan akan memperlambat pengangkutan TBS ke pabrik dan pupuk dari gudang ke lapangan. Hal ini dengan bertujuan pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapat kandungan minyak yang diharapkan tanpa membuat kerusakan pada tanaman. Dengan standar, yang pertama, kriteria matang panen adalah 1 berondolan yang jatuh secara alami per kilogram TBS atau mengacu pada berat TBS sensus di awal semester. Yang kedua, semua buah yang sudah matang panen harus dipanen. Adapun cara-cara yang dilakukan dalam pemanenan, yang pertama itu, potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat seperti dodos untuk pokok rendah dan egrek untuk pokok tinggi. Yang kedua, pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Ketiga, berondolan dikutip bersih, termasuk di pelepah karena berondolan mempunyai minyak lebih dari 40%. Yang keempat, gagangan tandan
dipotong mepet atau cangkem kodok, panjang gagang maksimum 2 cm. Selanjutnya ada tandan dan berondolan diangkut ke TPH. Tandan disusun rapi di TPH, berondolan ditumpuk terpisah di pinggir TPH. Cabang yang ditinggal di pokok harus lebih dari 45 cabang per pokok atau songgo 2. Bila perlu, panen tanpa membuang pelepah. Alat-alat yang digunakan dalam pemanenan yaitu yang pertama ada dodos, egrek atau sesuai kondisi tanaman. Yang kedua itu ada kampak untuk memotong gagang panjang. Ketiga itu angkong dan keempat itu ada gancu. Dengan rotasi 7 hari sekali kembali ke seksi pemotong buah yang sama. Adapun produktivitas hasil TBS atau HA, yang pertama itu produktivitas hasil panen TBS atau HA per tahunnya ditentukan oleh keaslian sumber genetik tanaman yang digunakan. Kedua, produktivitas hasil panen atau TBS per HA per tahun jenis bibit yang sama akan berbeda pada kondisi kelas kesesuaian lahan yang berbeda, atau S1 lebih besar dari S2, lebih besar dari S3. Ketiga, produktivitas hasil sangat ditentukan oleh umur tanaman. Produktivitas hasil ditentukan oleh efektivitas tenaga kerja atau output potong buah per hari kerja, pusing potong buah, kematangan buah, loses panen, dan jumlah tenaga potong buah yang tersedia. Selanjutnya ada tunas pokok. Tunas pokok dilakukan dengan tujuan yang pertama itu menghindari kehilangan berondolan yang tersangkut di pelepah. Yang kedua itu mengurangi kelembapan untuk mencegah berkembangnya penyakit. Dengan standar songgo 2 atau lebih dari 48 pelepah per pokok. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama, pelepah yang lebih dari standar ditunas mepet berbentuk tapak kuda arah keluar. Yang kedua, pelepah bekas tunasan disusun rapi di gawangan mati. Yang ketiga, jangan membuang atau memotong pelepah melebihi standar yang ditetapkan atau songgo 2. Selanjutnya itu apabila kita tetap melakukan penunasan atau membuang pelepah dari standar songgo 2, baik saat panen maupun penunasan secara khusus, berarti kita lebih berbahaya dari ulat api dan kantong. Selanjutnya, apabila pelepah dibuang lebih dari standar atau songgo 2, dapat berakibat sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan unsur hara dan proses pengolahan menjadi makanan oleh daun akan tidak sempurna. Kedua, pembentukan TBS tidak sempurna. Ketiga, kematangan TBS yang tidak merata. Keempat, TBS yang berbentuk menjadi busuk. Tanaman hanya mengeluarkan bunga-bunga jantan. Serta yang terakhir itu pertumbuhan batang cepat, semakin ke atas semakin kecil. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penunasan yaitu yang pertama, dodos untuk tanaman umur kurang dari 8 tahun, egrek untuk tanaman umur 8 tahun atau lebih, dan kampak untuk memotong gagang panjang. Adapun rotasi yang digunakan yaitu setiap 9 bulan atau 1,3 rotasi per tahun. Selanjutnya itu ada transportasi. Hasil panen perlu segera dikirim ke pabrik secepat mungkin untuk menjaga agar kualitas tidak menurun. Mempersiapkan alat transportasi yang dapat berfungsi dengan baik merupakan hal-hal yang penting untuk dilakukan. Dengan tujuan, yang pertama itu mengangkut TBS dan berondolan dari TPH ke pabrik sesegera mungkin agar asam lemak bebas atau ALB, minyak tidak lebih dari 3% dan mendapat rendemen minyak kelapa sawit setinggi mungkin. Dengan standar, yang pertama, TBS yang diangkut memenuhi standar matang panen atau berondolan harus diangkut semuanya. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama, TBS yang diangkut adalah TBS yang berbeda di TPH dan sudah diterima oleh kerani buah. Yang kedua, parkirlah truk atau traktor di pinggir jalan dekat TPH, jangan sampai masuk ke dalam parit. 3. Seluruh buah yang sudah diantrikan di TPH harus terangkut hari itu juga ke PKS. Selanjutnya itu ada pemeliharaan jalan. Kondisi jalan yang baik dan terawat dapat membantu kelancaran proses pengangkutan hasil panen tepat waktu. Dengan demikian, diharapkan kualitas rendemen yang dihasilkan tinggi. Adapun tujuan dari pemeliharaan jalan yaitu pemeliharaan jalan, drainase dan struktur jalan dari segala kotoran dan rumput yang tumbuh agar pengangkutan TBS dari kebun ke pabrik selalu lancar. Dengan standar, yang pertama, permukaan jalan padat dengan bentuk panggung, kerbau, atau batok mengkurap sehingga air hujan tidak menggenang di badan jalan.
Yang kedua, tidak ada bahan organik di badan jalan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, saluran drainase harus bebas dari rumput-rumputan dan kotoran lain sehingga aliran air selalu lancar dan tidak tergenang. Adapun cara-cara dalam pemeliharaan transportasi atau jalan, yang pertama itu diadakan pemeliharaan secara rutin. Yang kedua, parit harus dibersihkan dari kotoran dan rumput-rumputan. Dan yang ketiga itu ada rumput pada bagian bahu jalan harus dibabat tandas, serta pelepas sawit dan bahan organik lainnya jangan dibuat ke sungai supaya jembatan tidak cepat rusak. Adapun alat yang dapat digunakan yaitu disesuaikan dengan kebutuhan dari cara manual dengan cangkul sampai cara mekanis dengan road grader. Adapun rotasi yang sesuai dengan kebutuhannya umumnya yaitu 1 sampai 2 tahun sekali. Sekian pemaparan mengenai budidaya kelapa sawit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.